Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan di minggu ini diambil dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang yang kurang pendengarannya. Dia pergi ke dokter THT. Kemudian dokter berkata bahwa dia harus menggunakan alat bantu dengar. Dan dia pulang, kemudian di rumah dia menyuruh seseorang atau anaknya, dia berkata, suruh mencari pembantu. Ternyata dia salah mendengar antara alat bantu dan pembantu. Dia kira alat bantu itu adalah pembantu. Saudara, disinilah bedanya mendengar dan benar-benar mendengar. Dan penyakit ini, yang hanya mendengar ini, menurut pengalaman saya sebagai pendeta, sudah biasa melanda jemaat HKBP. Kenapa saya bilang demikian? Saya ambil contoh, saudara-saudara. Satu waktu saya pernah berkhotbah tentang kecemburuan. Saya mengambil ilustrasi demikian. Ada seorang yang mendirikan lapo, rumah makan, lapo Batak. Dan dia membuat plang laponya itu namanya lapo sabas. Supaya orang yang makan ke dalam itu sabas semua di rumah. Kemudian ada tetangganya lihat, ternyata laponya cukup ramai. Maka dia juga mendirikan lapo. Maka dia ambil nama lapo itu dengan plangnya, dia bilang Ondo Sabas. Sebetulnya saya mau menggambarkan tentang kecemburuan seseorang latih atau apanya itu, tetapi ada orang yang menangkap lain dan mempraktekannya langsung secara hurufiah. Dan ini kejadian nyata di dalam kehidupan saya waktu sebagai pendeta. Disinilah bedanya saudara-saudara mendengar dan benar-benar mendengar. Ada perbedaan yang mencolok antara mendengar dan benar-benar mendengar. Itu sebabnya sering Yesus berkata, barang siapa bertelinga, baiklah dia mendengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar suara Tuhan juga membutuhkan hati yang terbuka kepada suara Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca Ibrani 3,
ayat 7 dan 8 dia berkata demikian. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi tidak mudah mendengar itu. Benar-benar mendengar. Hanya mendengar saja gampang. Tapi benar-benar mendengar tidak mudah. Nah ini saudara-saudara yang mau disinggung oleh penulis surat Ibrani dalam perikop firman Tuhan hari ini. Kalau kita sebagai pembaca Alkitab yang cukup jeli, kalau kita baca Ibrani pasal 1, ayat 1, maka dia akan membuka gini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, ayat 2-nya, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dan yang lucunya saudara-saudara, di pasal 12 sebelum dia menutup suratnya dia berkata demikian. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput. Apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Jadi itulah yang menghapit kalau kita lihat di Ibrani itu dia. Jadi persoalannya persoalan mendengar suara Allah. Jadi persoalannya adalah persoalan mendengar firman Tuhan. Jadi persoalannya adalah persoalan bagaimana kita memperhatikan firman Allah yang terakhir yang di dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya dia berkata demikian di pasal 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Apa yang dimaksudkan dengan yang telah kita dengar? Maka kita harus kembali lagi ke pasal 1. Pasal 1 mengatakan pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Berarti Tuhan berfirman untuk terakhir kali hanya melalui Yesus Kristus dan tidak akan lagi mewahyukan. Itu kesaksian surat Ibrani. Tidak ada lagi wahyu lain karena Tuhan telah menutup di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia yang mewariskan segalanya. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia yang lebih tinggi dari para malaikat, kata penulis surat Ibrani. Dia di atas segala-galanya. Karena itu, kata dia, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar itu tadi di atas Yesus Kristus. Tuhan telah mengucapkan suaranya, firman-Nya, katanya di dalam diri Yesus Kristus dan itu yang terakhir. Maka kita harus mendengar, memperhatikan dengan teliti. Supaya apa? Jangan hanyut dibawa oleh arus. Saudara, di surat Ibrani itu ada 5 peringatan yang berkenaan dengan mendengar firman, berkenaan dengan firman Tuhan, yang berkenaan dengan Kristus Yesus yang adalah firman Tuhan. Perikop firman Tuhan kita 2 ayat 1-4 adalah peringatan pertama.
itu peringatan agar kita tidak dihanyutkan oleh arus di dunia ini. Di pasal 3, 7-8 itu peringatan yang kedua, yaitu peringatan tentang jangan mengeraskan hatimu mendengarkan firman Tuhan. Peringatan yang ketiga di pasal 5 ayat 11 adalah peringatan untuk mempelajari firman Tuhan jika tidak berbahaya. Peringatan keempat yaitu 10 ayat 26 peringatan tentang jangan membenci firman Tuhan. Hati-hati. Jemaat HKBP ini kalau bernyanyi berkumpul banyak, tapi firman Tuhan berlarian satu persatu. Hati-hati, itu diperingatkan penulis surat Ibrani. Jangan membenci firman Tuhan. Dan yang kelima, 12 ayat 25 peringatan untuk jangan menolak mendengar firman Tuhan. Kalau kita lihat dari peringatan itu pelan-pelan sampai ke puncaknya. Dari mulai memperhatikan supaya jangan dibawa arus nanti sampai puncaknya, jangan mengeraskan hati kita terhadap firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena kita perikopnya adalah 2 ayat 1 dan sampai 4, maka kita tentang memperhatikan firman Tuhan. Terlalu banyak sekarang ini jemaat atau orang Kristen yang mendengar firman Tuhan tetapi mengabaikannya begitu saja. Kalau jamaah orang yang berkata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Terlalu banyak orang yang mengabaikan, orang Kristen mengabaikan firman Tuhan dan doa. Itu telah umum itu di dalam jemaat Kristen. Saya tidak perlu ngasih contoh. Kita tahu, masing-masing tahu. Banyak orang yang mengatakan dia orang percaya kepada Kristus, mengabaikan firman Tuhan dan mengabaikan doa di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, penulis surat Ibrani itu menggunakan kata kita yang kita dengar. Artinya untuk dia dan untuk yang menjadi alamat dari suratnya. Siapa itu? Orang-orang Kristen. Dia tidak bermaksud menulis suratnya kepada orang-orang yang belum percaya. Tetapi kepada orang-orang yang sudah percaya. Tetapi mengabaikan firman Tuhan. Jadi saya dan saudara, kita bersama-sama harus kita akui, kita sering mengabaikan firman Tuhan, mendengar dan mengabaikannya. Saudara-saudara, jika kita mengabaikan firman Tuhan, kira-kira apa jawaban dari Tuhan kita, Yesus Kristus? Penulis surat Ibrani menggunakan istilah dari perjanjian lama. Menurut dia, jika kita mengabaikan firman Tuhan, tidak memperhatikan dengan teliti, maka kita akan hanyut di bawah arus dunia ini. Karena kita hanyut dari arus dunia ini, maka ketidaktaatan itu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Jadi jangan hanyut. Bagaimana caranya supaya jangan hanyut? Perhatikan dengan teliti firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dari situ keselamatan kita yang besar, kata dia. Jangan abaikan. Kemudian dia berkata di ayat 3, bagaimana bisakah kita luput dari hukuman Tuhan karena kita mengabaikan? Jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan besar sebesar itu, kata Tuhan, kata dia, maka ada pendisiplinan dari Tuhan. Kalau kita mengabaikan firman Tuhan, kita kehilangan kasih kepada Tuhan. Kita kehilangan antusias kepada firman Tuhan. Dan kita kehilangan iman
Karena menurut Roma 10 ayat 17, dari pendengaran datang iman. Lihat saudara-saudara bahayanya. Kita abaikan itu, maka kita tidak mencintai Tuhan dan kita tidak punya antusias sedikit pun terhadap firman Tuhan, maka kita tidak akan percaya kepada Tuhan lagi. Timbul keraguan-raguan. Karena menurut Rasul Paulus, iman itu datang dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya dia katakan, perhatikan dengan teliti, kalau tidak engkau akan dibawa oleh arus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi jika kita mengabaikannya? Kalau kita baca di situ, di ayat 3 demikian, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Ayat 2, sebab firman Tuhan dikatakan kepada para malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran harus dihukum. Saudara, kalau saudara baca perjanjian lama, maka kita akan lihat di situ betapa Tuhan memegang disiplin. Ketidaktaatan akan mengakibatkan hukuman. Ingatkah kita tentang 3.000 orang Israel yang dibunuh? Orang-orang Lewi ketika mereka membangun dan menyembah anak lembu emas. Ingatkah kita tentang Nadab dan Abihu, putra Harun yang dimakan oleh api karena menyalahgunakan kurban bakaran? Ingatkah kita dengan orang-orang yang mengeluh tentang kesulitan mereka yang mereka hadapi? Dan Tuhan membakar mereka karena ketidaktaatannya. Jika orang-orang perjanjian lama dihukum oleh Tuhan karena ketidaktaatannya terhadap firman yang diberitakan dengan perantaran malaikat, apalagi kata penulis Ibrani, apalagi kita, Tuhan sendiri yang telah berfirman mengutus anaknya kepada kita, firman Tuhan yang menjadi manusia. Dapatkah kita luput dari hukuman itu? Tidak. Tidak dapat itu jawabannya. Itu pertanyaan yang mengandung jawaban negatif sebetulnya. Jika orang-orang dulu aja itu malaikat yang menyampaikan, bukan Tuhan secara langsung, ketidaktaatan yang kena hukuman, apalagi kita sekarang. Sudah firman yang terakhir itu datang kepada kita di dalam diri Yesus Kristus dan kita abaikan. Maka ketidaktaatan kita itu akan membawa pendisiplinan yang begitu berat yang dilakukan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan abaikan firman Tuhan. Mengabaikan firman Tuhan berarti membenci keselamatan. Dari mana jalannya? Orang Israel ditarik dulu, dikeluarkan dari Mesir sebelum mereka diberikan ketetapan-ketetapan oleh Tuhan. Setelah diberi ketetapan di Sinai, setelah dibebaskan, kalau mereka melawan ketetapan-ketetapan itu berarti dia mengkhianati dan membenci keselamatan mereka. Jadi membenci firman Tuhan, ketetapan Tuhan adalah membenci keselamatan dan ini menghanyutkan kita di dalam arus. Ingat saudara-saudara, kita ini bagaikan daun kering. Daun kering di atas sungai, bukan di danau. Di danau itu tenang. Kalau kapal pun di danau itu tenang. Orang-orang Samosir tahu itu. Cuma sekali-sekali kadang-kadang ngamuk. Tapi kalau di sungai dia dibawa kepada tujuannya dan kadang-kadang harus menghantam batu, menghantam apa? Kita bagikan itu kepada suatu tujuan. Banyak arus yang akan menghantam kita. Dan untuk mencegah kita dihanyutkan dan tenggelam, dengarlah firman Tuhan, pelajari. Kenapa perlu itu? Sekali ya.
kalau ditarik dari atas. Jangan mau dihanyutkan dunia ini. Kita tarik dari atas ya, dunia ini. Bagaimana caranya? Perhatikan firman Tuhan. Kenapa? Karena kau jika tidak diperhatikan firman Tuhan, kena arus, tidak taat, maka engkau akan kena hukum. Melebihi hukum dari orang-orang perjanjian lama. Bahkan di pasal 10 ayat 20 sampai 20 atau 25 kata dia, jika kita mempunyai pengetahuan tentang kasih karunia atau anugerah Tuhan dan dengan sengaja berbuat dosa, kalau bahasa Batak, uhum najumor butma. Itu akajol mana songoni. Nah, maka kita diminta memperhatikan firman Tuhan, jangan mengabaikan, menelitinya setiap hari, jangan melupakan ibadah di minggu, jangan melupakan devosi atau renungan pribadi di rumah dengan membaca firman Tuhan, jangan lupakan persekutuan dengan umat sama-sama orang percaya karena iman dapat bergembang di situ. Jangan lupakan itu, kalau tidak dihanyutkan. Jangan lupakan itu semua. Dan kemudian di ayat terakhir, karena firman itu diberitakan oleh orang-orang kemudian dan itu dikonfirmasi oleh perbuatan ajaib dan mujizat. Maka kita harus jangan mengabaikan itu. Dan Roh Kudus membagikan itu kepada orang-orang sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi tidak ada sedikit pun dari kita untuk beralasan mengabaikan firman Tuhan. Mengabaikan Kristus itu. Jika tidak, sekali lagi, kita akan dibawa oleh arus dan digulung oleh arus dunia ini. Saudara, pada waktu itu orang yang menjadi alamat surat ini adalah orang-orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi. Dan karena penganiayaan dan karena ajaran-ajaran yang terjadi, mereka berpikir dan kembali kepada keyahudian. Keiman mereka yang lama. Sekarang mungkin kita tidak begitu. Kita tidak kembali lagi ke agama nenek moyang kita. Tetapi banyak ajaran, banyak keadaan, apa itu keadaan karena keadaan ekonomi kita atau apapun itu yang dapat membawa kita jika dihanyutkan oleh arus itu. Satu-satunya jalan, sekali lagi, jangan abaikan. Jangan keluar rumah tanpa membaca firman Tuhan. Ingat itu. Jangan keluar rumah. Jangan mulai harimu tanpa membaca firman Tuhan. Kalau sudah malas, sekarang kita punya renungan. Setiap pagi tinggal mendengar aja telinga kita. Zaman ini kan udah zaman modern. Jadi tidak ada alasan lagi. Saudara mau untuk sampai kepada tujuan, tidak diombang-ambing oleh arus, dan tidak dihanyutkan, pelajarilah, telitilah firman Tuhan, perhatikanlah firman Tuhan. Jika tidak, maka menurut firman Tuhan sekarang, hukuman menanti engkau. Pelajari firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang diberitakan kepada kita oleh para pemberita dengan mujizat dan tanda keajaiban. Bahkan dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa keselamatan besar yang daripadamu yang telah Kau berikan kepada kami harus kami perhatikan dengan teliti Tuhan. Dan kabar tentang itu juga Tuhan harus kami hargai. Karena kabar keselamatan itu Kau sampaikan kepada kami dengan tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda mujizat dan Roh Kudus bekerja di situ Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa mengingat akan Engkau. Biarlah hidup kami setiap hari dipenuhi oleh firman-Mu, sehingga kami tidak dapat dibawa oleh arus yang menghanyutkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.